Silakan dimulai, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya, Dr. Lisa Novi Puspitasari, akan menyampaikan materi tentang diabetes mellitus. Pada pelatihan pencegahan faktor risiko diabetes mellitus tipe 2 bagi tenaga kesehatan di fase 1. Katakan tidak pada diabetes. Diabetes adalah warisan yang harus kita tolak dan tidak perlu kita lanjutkan ke anak cucu kita. Slide. Saya bekerja di RSUD Sultan Fatah di Kabupaten Demak, di RSUD Sunan Kalijaga yang merupakan juga sebuah rumah sakit pendidikan, dan di Rumah Sakit Hajah Fatimah. Ketiga-tiganya ada di Kabupaten Demak. Jika biasanya diawali dengan pantun, maka kali ini saya akan mengawali materi siang hari ini dengan menggunakan sebuah kata bijak. Gunakan semua yang kamu miliki. Gunakan semua sumber daya yang kamu miliki. Waktu, tenaga, rasa ingin tahu, karena setiap sumber daya tersebut adalah pintu menuju pengetahuan. Slide. Indonesia berdasarkan data yang dihimpun dari IDF, International Diabetes Federation, menempati peringkat kelima dari 10 negara tertinggi pengidap diabetes. Cukup mencengangkan sebenarnya. Dari IDF ini, untuk saat ini terdapat 537 juta orang di Indonesia yang terdata sebagai pengidap diabetes mellitus. Di tahun 2030 nanti prediksinya menembus sampai 643 juta. Dan dari data yang terhimpun juga diperkirakan baru sekitar 2 juta saja yang mendapatkan pengobatan. Yang terdiagnosa sudah sangat banyak sekali, tetapi belum banyak yang menyadari pentingnya tata laksana. Pengobatan di sini bukan hanya obat secara farmakodinamis, tetapi tata laksana secara lengkap. Pada pelatihan ini nanti kita akan berbicara banyak tentang diabetes mellitus, tata laksananya, pencegahannya, patofisiologinya juga. Dengan jumlah prediksi yang cukup besar sekali seperti ini, maka diabetes mellitus merupakan permasalahan yang cukup bermakna. Karena diabetes mellitus bukan hanya sekedar gula darah tinggi. Kita akan bahas di belakang nanti. Slide berikutnya. Dokter, mohon izin Analis saya tidak recordingnya. Foto dokter tidak terlihat, dok, videonya. apanya yang tidak terlihat, Mbak? Ya, ini baru terlihat. Miring, videonya tidak terlihat, dok. Oh, kita mulai ya? Oh, kita mulai lagi ya? Ini udah terlihat? Ini masih tidak terlihat, dok. Oh, kenapa ya? Nah, ini terlihat. Sebentar, sebentar. Nah, ini Oh, sebentar, sebentar. Kalau begini terlihat? terlihat, dokter. Oke, apa kita mulai lagi? Ulangi? Ini hilang? Jangan, dokter. Ini hilang lagi, dok. Oh, kenapa ya? Sih. Oh, ini kelihatan. Sebentar, Ini sebentar. kelihatan ini, dok. Sebentar, sebentar ya. Oke. Oh, aku bisa dilihatkan ini enggak? Aku disorot, Mbak. Jadi aku sambil buka ini, aku pegang aja deh. Oh, baik, dokter. Aku pegang aja. Coba bentar. Karena kan aku tetap harus ngelihat ini ya. Aku tetap harus ngelihat kelihatan nggak itu PowerPoint-nya.
gitu loh. Nah, Iya ya dok. betul begini. Ini sudah Dengan semua. begini, aku tetap bisa ngelihat PowerPoint-ku sebentar, dan aku bisa ngecek aku kelihatan atau enggak, gitu kan ya? Iya dokter. Baik. Tuh, hilang lagi. Iya. Bentar, bentar. Terlalu jauh mungkin. Ini posisinya cukup aman. Ini sudah Eh, terlihat tapi masih portrait dok. apa? Posisinya Oh, masih portrait ya. aku sudah aku oh bentar. Nah, Oke, gini kelihatan? ya terlihat dokter. Oke, sip. Izin saya lanjutkan ya dok. Recordingnya bisa Lanjutkan aja bisa. bisa dokter Tadi lagi. terakhir di mana ya? Aku lupa. Tadi terakhir di map yang ada map Indonesia. Oh ya, Maaf. sebentar. Oh, analisis masa. Sebentar, Mbak. Ya, Sebentar. Oke, baik. Sekarang slide sebentar. yang analisis masalah pada DM di Indonesia ya dok. Oh ya, siap. Baik dokter, izin saya lanjutkan dok. Oke, slide berikutnya. Analisis masalah pada DM di Indonesia. Berbicara tentang DM di Indonesia, sangat kompleks sekali. Slide ini saya ambil dari skripsi seorang mahasiswa di UGM yang dengan sangat detail sekali menyampaikan faktor-faktor yang muncul menjadi masalah dalam tata laksana. Dibagi menjadi 3 faktor besar, faktor dari pasien itu sendiri, faktor kompleksnya obat-obatan yang terlibat, dan faktor kondisi klinis yang terkadang sudah terlanjur parah ketika pasien ketahuan. Komponen-komponen ini tentu saja saling memberikan kontribusi terhadap permasalahan DM di Indonesia. Salah satu yang akan kita coba uraikan di sini adalah masalah pengetahuan pasien, pengetahuan tenaga kesehatan, sehingga melalui webinar ini setidaknya saya akan sharing tentang hal-hal patofisiologi terbaru dari kencing manis di Indonesia ini, sehingga nakes-nakes kita, tenaga kesehatan kita terupdate informasinya, pemahamannya, sehingga bisa melakukan screening dengan tata laksana yang terbaru dengan kondisi yang aplikatif sesuai dengan fasilitas kesehatan pertama. Slide berikutnya. Salah satu hal yang untuk mengurai masalah ini juga adalah dengan menggunakan promosi kesehatan. Bersama dengan slide ini nanti saya sampaikan beberapa contoh video yang bisa digunakan oleh tenaga kesehatan kita, teman-teman, ketika nanti melakukan edukasi ke masyarakat. Jadi ketika pemahaman tenaga kesehatan dan dokter-dokter kita sudah lebih komprehensif, ini ada beberapa contoh video yang nanti bisa digunakan ketika berbicara dengan masyarakat dengan bahasa dan animasi yang lebih mudah bisa diterima lagi. Slide berikutnya. Berbicara tentang deteksi dini dan screening diabetes mellitus, maka kita harus mundur sedikit ke belakang. Prediabetes. Sekarang ini dengan jumlah 500 juta sekian pasien diabetes, kita harus mewaspadai seberapa banyak yang sebenarnya prediabetes. Seringkali kita terlalu fokus pada pasien-pasien yang sudah terdiagnosa diabetes mellitus dan melupakan bagaimana agar pasien-pasien kita atau keluarga pasien-pasien tersebut yang sebenarnya sudah mungkin masuk ke dalam prediabetes bisa jangan sampai terkena penyakit diabetes dengan mengetahui kondisinya menjadi lebih awal. Terkadang pasien-pasien itu menjadi lebih waspada atau kita sendiri nakes terkadang akan sering denial
ketika ternyata menyadari bahwa kita bagian dari yang prediabetes. Deteksi dini tidak hanya untuk menemukan kasus diabetes, tetapi juga harus menemukan atau mengajak waspada orang-orang yang berkecenderungan ke arah diabetes. Jadi siapa saja sebenarnya yang penting atau wajib kita waspadai bisa berkembang menjadi diabetes, ternyata ada beberapa kelompok besar. Jadi di sini saya nanti akan menyampaikan 3 kelompok besar setidaknya. Kelompok pertama adalah mereka yang tanpa ada gejala apapun. Jadi belum ada gejala apapun, belum ada gejala klinis yang polidipsi, poliuri, polifagi, tetapi sudah obesitas. Nah, seperti yang kita tahu, obesitas itu bisa kita hitung dengan menggunakan IMT, dengan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Ketika seseorang sudah memasuki kriteria obesitas, maka dia sudah masuk ke bagian orang-orang yang sangat mungkin berkembang menjadi diabetes mellitus, berkembang menjadi kencing manis. Perkeni di tahun 2024 menggalakkan kita, ekstra waspadai bahwa pasien-pasien obesitas ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Bahkan sekarang sudah keluar PMK-nya tersendiri tentang obesitas menjadi bagian dari penyakit. Obesitas adalah disease, penyakit yang akan memicu penyakit-penyakit lain. Salah satunya adalah diabetes mellitus. Jadi tidak ada lagi kata-kata nggak apa-apa aku gendut, tapi kan yang penting sehat, gula darahku normal. Oh, belum tentu. Jadi pasien-pasien yang belum ada gejala tersebut tetapi obesitas plus 1 dari 7 komponen ini, maka perlu sekali kita waspadai. Apa itu 7 faktor yang memungkinkan meningkatkan resiko kita terhadap obesitas yang perlu kita lakukan screening terhadap diabetes mellitus, yaitu yang pertama adalah yang memiliki keluarga dengan diabetes mellitus. Jadi kalau kakek neneknya dirawat di rumah sakit atau kontrol rutin ke dokter spesialis penyakit dalam dengan diabetes mellitus, maka mungkin ayah ibunya pun ini penderita diabetes mellitus atau prediabetes mellitus. Itu harus kita screening menggunakan gula darah 1 dan gula darah 2 postprandial. Yang kedua adalah orang-orang yang tanpa gejala dan obesitas tapi kadar HDL-nya kurang dari 35. Jadi kolesterol HDL-nya terlalu sedikit. HDL adalah kolesterol yang baik. Kalau kolesterolnya yang baik sedikit, biasanya kolesterol LDL atau kolesterolnya yang jahat akan meningkat. Jadi yang HDL-nya kurang dari 35 dan atau trigliseridnya lebih dari 250, itu pun harus diwaspadai ke arah prediabetes. Belum ada gejala. Kemudian para wanita yang pernah didiagnosa atau sedang dalam terapi PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. Yang keempat, nah ini yang banyak sekali, sering sekali kita temui. Mereka yang bergaya hidup sedentarian atau yang sering mager, yang banyak mager, yang aktivitas pekerjaannya lebih banyak di belakang meja, tidak melakukan aktivitas fisik, dan obes. Mereka adalah orang-orang yang perlu kita ekstra waspadai ke arah prediabetes yang bisa berkembang juga ke arah diabetes. Kemudian orang-orang yang berusia lebih dari 35 tahun. Dulu dikatakan usia 40 tahun adalah usia yang memungkinkan setelah 40 tahun muncul penyakit-penyakit yang berhubungan dengan degeneratif. Tapi sekarang semakin lebih awal lagi. 35 tahun kalau berdasarkan Perkeni 2024. Yang keenam adalah penderita ODA yang mendapatkan terapi ARV.
Jadi ternyata dari penelitian yang berkelanjutan dan panjang, sesuai dari data yang ada pada Perkeni 2024, penderita-penderita HIV kita yang mendapatkan terapi ARV rutin ternyata juga berkecenderungan untuk memiliki gula darah tinggi dan segala macam komplikasi yang memungkinkan. Yang terakhir adalah ibu hamil yang pernah dinyatakan DM gestasional atau DM yang berhubungan dengan kehamilan. Seharusnya ketika dia memang benar-benar DM yang berhubungan dengan kehamilan saja, setelah hamil harusnya dia tidak DM. Tapi pada beberapa kondisi tertentu, kondisi DM ini bisa menetap. Sehingga pasca melahirkan pun, karena terkadang gaya hidup, pola makan, gula darah yang awalnya dipicu karena kehamilan bisa menetap, sehingga harus tetap dievaluasi kadar gula darahnya walaupun ibu-ibu hamil ini yang sempat dikelola sebagai DM gestasional, kita awasi gula darah evaluasinya setidaknya sampai 3 tahun ke depan. Jika memang tetap aman dan tidak menunjukkan ke arah perkembangan DM yang menetap, maka baru bisa kita lepaskan. Slide berikutnya. Kelompok berikutnya adalah mereka yang memang sudah bergejala polidipsi, polifagi, poliuri sesuai dengan gejala-gejala klasik DM. Pada penderita seperti ini yang memberikan keluhan klasik seperti ini, maka sebenarnya pengecekan gula darah sekali saja yang lebih dari 200 sudah bisa untuk menegakkan diagnosa diabetes mellitus. Sehingga terkadang kalau ada pasien yang mengatakan keluhan polidipsi, polifagi, poliurinya ada, tapi mengatakan gulanya naik turun, itu tetap harus dikelola sebagai DM. Karena Perkeni 2024 menyatakan bahwa dicek 1 kali saja dan sudah lebih dari 200, tapi gejala klasiknya muncul secara nyata, polidipsi, polifagi, poliuri, maka itu sudah bisa dikelola sebagai DM. Ini terutama screening-screening ini bisa dilakukan oleh teman-teman puskesmas ketika melakukan posyandu lansia atau posyandu dengan label apapun pada masyarakat di grassroots, biasanya dengan pengecekan gula darah sewaktu yang lebih dari 200, kemudian di reanamnesis, apakah gejala klasiknya muncul? Ada polidipsi, polifagi, poliuri, gampang haus, gampang lapar, sering buang air kecil. Jika memang muncul, maka sebaiknya segera diterapi sebagai diabetes mellitus. Kelompok ketiga yang sering sekali dianggap terabaikan gitu ya, usia remaja. Usia remaja pun perlu sekali screening DM, apalagi kalau dia ternyata obesitas. Apalagi kalau ternyata kakek neneknya, ayah ibunya juga menderita diabetes mellitus. Itu menjadi concern yang tinggi sekali pada remaja-remaja kita, karena gizi buruk itu bukan hanya kurang gizi, tetapi gizi berlebih dan resiko ke arah diabetes mellitus pun mengancam remaja-remaja kita. Slide berikutnya. Bagaimana jika akhirnya sudah ketemu pasien diabetes mellitus? Nah, saya ingin menekankan di sini baik Perkeni 2021 ataupun Perkeni 2024 ini menekankan dan meletakkan modifikasi gaya hidup sehat menjadi tata laksana yang utama, paling atas sendiri. Jadi walaupun setelah ini nanti saya akan membahas tentang obat-obatan, strategi-strateginya, kemudian di belakang nanti saya akan membahas tentang patofisiologi, akan tetapi saya juga ingin tetap mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa modifikasi gaya hidup itu tetap tata laksana utama. Jadi pada prinsipnya sebenarnya ketika modifikasi gaya hidup dijalankan berbarengan dengan tata laksana obat farmakologi yang baik, maka pelan-pelan ketika gaya hidup sudah berubah menjadi sehat,
maka pelan-pelan obat itu bisa ditapering pelan-pelan sesuai dengan kondisi klinis. Akan tetapi biasanya pasien akan menjadi sulit untuk merubah gaya hidup, untuk berproses menjadi lebih sehat. Dan terkadang kita sendiri sebagai tenaga kesehatan tidak memberikan contoh yang baik gitu. Kita sendiri pun terkadang untuk melakukan edukasi kepada pasien-pasien kita tentang gaya hidup yang sehat, rasanya enggan gitu karena terlalu banyak komponennya. Saya senang sekali dengan webinar kali ini karena selain saya yang dari penyakit dalam, saya untuk pembicara berikutnya ditemani oleh spesialis gizi yang akan membahas tentang, biasanya nanti akan dibahas tentang isi piringku dan model-model diet seperti apa yang pas untuk diabetes mellitus. Karena obat saja nggak cukup. Obat saja tapi kalau makanannya masih berantakan tentu sangat tidak baik sekali dan tidak akan bertujuan menjadi lebih sehat gitu. Obat di sini adalah pendamping. Yang utama tetap sesuai dengan Perkeni 2021 dan 2024 adalah modifikasi gaya hidup yang nanti juga akan dipaparkan oleh spesialis rehabilitasi medik tentang apa? Kegiatan, aktivitas, olahraga yang pas untuk menemani pasien-pasien DM agar berproses untuk menjadi gaya hidup yang lebih sehat. Sehingga obat di sini tidak menjadi the one and the only. Kontrol ke dokter bukan hanya sekedar ngambil obat dan cek gula darah saja. Tetapi ketika dinyatakan sakit gula, maka dia harus sadar bahwa sakit gula ini berefek kepada seluruh tubuh dan aktivitas pola hidupnya sehari-hari. Kalau memang ingin membaik, maka perbaikannya bukan hanya sekedar ke dokter dan minum obat rutin, akan tetapi juga bagaimana merubah pola makan, bagaimana merubah aktivitas, agar ketiga hal ini bisa mendukung menjadi lebih sehat dalam sehari-hari. Slide berikutnya. Jadi di Perkeni 2024 yang terbaru ini, penanganan tata laksana farmakologi diberikan judul yang lebih, kalau dulu kan jadi satu, jadi berdasarkan HbA1c gitu. Nah sekarang Perkeni memberikan pantauan targetnya apa nih? Untuk mengurangi efek kardiorenal, resiko kardiorenal pada penderita DM yang memang orang tuanya sakit jantung juga, darah tinggi juga, tentu targetnya lebih ke resiko kardiorenal. Nah, yang paling menggemaskan ketika Perkeni mengeluarkan SOP atau guideline seperti ini, biasanya adalah memang kita menggunakan keilmuan farmakologi yang terbaru. Jadi banyak sekali obat-obat yang tertulis di sini sangat baik sekali, akan tetapi seringkali memang belum masuk ke dalam formularium nasional dan belum masuk dalam obat-obat PRB di puskesmas ataupun di fasilitas kesehatan pertama. Akan tetapi dari slide ini, karena materi ini untuk disampaikan kepada FKTP, dari slide yang sangat kompleks dan sangat lengkap ini, saya ingin menggarisbawahi dua hal. Dari hal yang sangat kompleks ini, peran fasilitas Vaskes 1 atau FKTP itu sangat penting karena ini yang saya kotak-kotak merah ini. Jadi pada prinsipnya memulai terapi adalah dengan metformin ketika tidak ada kontraindikasi. Selalu gunakan metformin sebagai obat pertama kali. Dan kalaupun mau ditambahkan maka metformin plus. Jangan sampai kita meninggalkan metformin. Kenapa demikian? Karena nanti metformin adalah berperan penting sekali pada patofisiologi di banyak titik tangkap.
memang salah satu hal yang paling tidak nyaman dari metformin adalah satu obatnya gede-gede banget gitu ya. Pasien terkadang ada sedikit penolakan karena bentuk obatnya yang cukup besar-besar gitu, bulat-bulat besar gitu. Dan terkadang akan menimbulkan keluhan abdominal discomfort. Jadi kadang akan jadi bloating, kembung, sebah, tapi itu di awal-awal saja. Dan itu bukan bagian dari alergi. Jadi terkadang saya mendapatkan pasien-pasien saya itu yang dari puskesmas, dia kontrol ke rumah sakit, gula darahnya tidak stabil-stabil. Di puskesmas terkadang mendapatkannya yang sulfonil urea, glimepirid, glikasid saja tanpa metformin. Padahal sesuai dengan Perkeni 2024 ini kita sebaiknya menggunakan metformin untuk menjadi obat yang pertama kali. Keluhan-keluhan gastrointestinal, kembung, sebab, perut terasa penuh, itu komplikasi dari DM dan overlapping dari memang sedikit komplikasi dari metformin, tapi di awal-awal saja. Biasanya nanti kalau udah 2 minggu, 1 bulan, keluhan di saluran cerna akan segera membaik kembali. Sehingga jangan tinggalkan metformin dalam tata laksana kecuali ada kontraindikasi mutlak. Yang berikutnya, jadi ketika ternyata target HbA1c-nya tidak tercapai, maka sebaiknya fase 1 memulai edukasi penggunaan insulin agar ketika nanti dirujuk ke rumah sakit dan dokter spesialis penyakit dalamnya menganjurkan pakai insulin, pasien tidak ada penolakan gitu. Karena ketika dokter puskesmas yang menganjurkan insulin, petugas di mana posyandu lansianya menganjurkan insulin, lalu nanti dokter spesialisnya menganjurkan insulin, maka pasien akan terasa lebih, oh kok aku ketemu setiap nakes nganjurinya insulin ya untuk gula darahku yang belum terkendali ya. Itu akan menjadi lebih mudah bagi spesialisnya untuk akhirnya dalam tanda kutip memaksa pasien tersebut harus pakai insulin ketika strategi-strategi yang lain sudah tidak bisa tidak bisa dicapai. Dan ketika di PRBK nanti puskesmas itu boleh loh naik turunin dosis. Spesialis penyakit dalam itu bukain pintu penggunaan insulin saja. Nanti dicek HbA1c, setelah stabil ke puskesmas, cuman kan pasien terkadang tetap naik turun ya kepatuhannya. Nah, dokter puskesmas itu diberikan kewenangan oleh formularium nasional. Di situ disebutkan di Fornas bahwa dosis bisa dinaik turunkan sesuai dengan kondisi. Nanti ada panduannya, intensifikasi insulin. Walaupun mungkin kalau secara teori itu harusnya per 3 hari dinaik turunkan sesuai kondisi, tetapi mungkin kalau pada masyarakat luas sulit sekali per 3 hari ya. Setidaknya ketika kontrol ngambil obat, dievaluasi gula darah puasa, bisa dinaik turunkan dosisnya oleh dokter-dokter puskesmas. Dan ketika ternyata sangat tidak stabil lagi, boleh loh yang sudah di PRB-kan lebih dari 6 bulan itu kembali lagi ke rumah sakit untuk kemudian dilakukan asesmen ulang. Apakah perlu ditambah regimen obatnya atau kepatuhannya saja yang perlu dievaluasi. Slide berikutnya. Nah, seperti yang saya tadi bilang, bahwa berat badan, obesitas itu benar-benar menjadi konsentrasi negara dalam rangka mengendalikan penyakit diabetes mellitus sendiri. Jadi sekarang ada juga penanganan DM dengan target kendali glikemik, gula darah, dan berat badan. Kembali di sini dari diagram alur tabel yang sedemikian kompleks ini ada banyak sekali modalitas farmasi, farmakoterapi yang masuk sesuai dengan teori yang ada.
tetapi memang tidak semua sudah ada dalam formularium nasional kita. Akan tetapi setidaknya ada beberapa poin yang menjadi titik berat bagi saya sampaikan untuk teman-teman di FKTP. Di sini saya kasih tambahan warna kuning. Jadi pada penanganan DM, pada pasien-pasien yang obesitas dan targetnya adalah berat badan, jangan sampai kita menggunakan sulfonilurea. Peringatan atau dihindari yang warna pink itu. Sulfonilurea atau glinit. Apalagi jika digunakan secara tunggal. Jadi terkadang saya masih mendapatkan beberapa teman di Vaskes 1 atau di dokter praktek mandiri atau terkadang mungkin bidan praktek mandiri, perawat praktek mandiri memberikan glibenclamid tunggal. Itu sudah tidak disarankan sama sekali, apalagi yang berat badannya berlebih atau obesitas. Kenapa demikian? Karena sulfonilurea kerjanya adalah memforsir kerja beta pankreas untuk mengeluarkan insulin. Padahal sebenarnya problemnya ketika berat badan berlebih bukan hanya kekurangan insulin saja. Nanti akan kita bahas. Jadi kalau dulu teorinya, oh kena DM karena insulinnya kurang. Ternyata sekarang teori tentang DM sudah berkembang sedemikian kompleks sekali. Nanti kita bahas di belakang yang bukan hanya sekedar gula darah tinggi, bukan hanya sekedar kurang insulin, tapi ada yang namanya resisten insulin. Jadi insulinnya mungkin cukup, tetapi sudah nggak sensitif tubuh kita. Jadi bukan insulinnya yang salah, tetapi tubuh kita. Kita mendidik tubuh kita untuk tidak sensitif terhadap insulin dengan pola makan yang tidak benar. Nah, yang terakhir tetap ketika dengan berat badan, insulin merupakan tata laksana juga ketika dengan per oral tidak optimal. Itu sebabnya teman-teman puskesmas di sini ketika targetnya berat badan, jangan gunakan sulfonilurea tunggal, tetap gunakan kombinasi dengan metformin. Di sini di kolom paling atas, metformin tetap pilihan yang utama sesuai dengan alur ini. Kemudian jika tetap tidak tercapai dan obat-obat yang lain sesuai teori ini kita tidak bisa akses di FKTP 1, maka kita rujuk ke rumah sakit untuk mengakses insulin. Dan ketika sudah dikembalikan lagi ke teman-teman FKTP pertama, maka teman-teman tetap boleh untuk melakukan intensifikasi, menaik turunkan dosis sesuai kondisi pasien. Slide berikutnya. Nah, ini adalah tabel untuk inisiasi awal atau intensifikasi. Untuk inisiasi biasanya memang akan dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam. Inisiasi adalah memulai pertama kali. Yang sangat dibutuhkan oleh kami spesialis penyakit dalam dari teman-teman FKTP 1 adalah bujui pasien-pasien yang memang dengan obat oral ini sudah tidak terlalu respon dengan baik. Tolong edukasi inisiasi ini sudah mulai diberikan sejak di puskesmas. Sehingga ketika sampai ke kita, mereka pasien-pasien kita tidak dalam kondisi yang, oh kenapa? Kenapa dirujuk gitu. Tapi sudah dengan modal bahwa, oh dengan obat saja tidak terlalu respon ke rumah sakit untuk akses insulin, edukasi penggunaan insulin. Apakah kalau sudah insulin seumur hidup pasti akan selamanya menggunakan insulin? Belum tentu, tergantung juga. Tadi ingat bahwa tata laksana utamanya tetap modifikasi gaya hidup. Ketika modifikasi gaya hidup, aktivitas dan pola makannya sudah dikelola dengan baik, maka pelan-pelan insulin bisa ditapering. Sayangnya kondisi-kondisi pasien kita adalah disuruh bergerak nggak mau, disuruh olahraga nggak mau, maunya tetap makan enak, tapi minum obat juga nggak mau, apalagi suntik insulin. Nah, gerakan bersama dari teman-teman FKTP 1 dari kita yang di rumah sakit untuk sama-sama menyadarkan
pasien-pasien kita bahwa yang utama dari tata laksana diabetes mellitus itu bukan hanya obat, tetapi juga pola makan yang nanti akan dikawal oleh spesialis gizi kita pada materi kita ini juga aktivitas fisik yang akan dijelaskan dengan jelas oleh dokter rehabilitasi medik kita. Jadi senang banget saya kali ini webinarnya sangat komplit sekali. Bukan hanya sekedar obat dan tata laksana farmakoterapi, tapi juga bagaimana aplikasi modifikasi gaya hidup. Karena sekali lagi modifikasi gaya hidup adalah tetap tata laksana yang utama. Slide berikutnya. Setelah berpusing-pusing dengan jenis-jenis obat yang banyak banget itu, bisa dibaca kembali nanti, tapi setidaknya poin-poin utamanya sudah saya berikan, bahwa FKTP pertama perlu mencermati yang saya kotak-kotak merah dan kuning tadi. Slide berikutnya tentang patofisiologi. Sesuatu hal yang agak-agak kompleks, tapi saya akan mendongeng sedikit tentang diabetes mellitus dan kencing manis. Saya akan mendongeng tentang kenapa sih, apa sih arti kata diabetes mellitus, apa hubungannya dengan kondisi klinis yang ada. Emang DM itu cuman gula darah atau sebenarnya apa gitu. Kok semakin diobati katanya malah semakin kena kemana-mana gitu. Nah, mari kita luruskan dulu agar kita paham apa sebenarnya diabetes mellitus atau kencing manis itu. Did you know, tahu nggak sih gitu ya, diabetes mellitus itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu diabeinein dan mellitus. Diabeinein artinya melewati. Mellitus artinya dimaniskan dengan madu. Jadi diabetes mellitus itu merujuk pada gula yang tinggi pada urin kita. Kenapa bisa demikian? Kenapa dinamakan kencingnya manis? Emang pernah ada yang nyoba ngerasain gitu? Rasanya urin pasien diabetes? Enggak kali ya, tapi setidaknya dari kadar gula itu kelihatan ada positif 2, positif 3, positif 4 gitu ya. Jadi diabetes mellitus itu merujuk pada kondisi di mana kadar gula di dalam pembuluh darah itu tinggi sehingga dia dilewatkan ginjal. Jadi kita tahu bahwa ginjal itu fungsinya menyaring dan membuang zat-zat yang tidak dibutuhkan. Sebenarnya yang tidak dibutuhkan. Nah, pada pasien DM, pasien kencing manis, gula darah yang tinggi ini, gula ini, komponen glukosa yang tinggi di dalam darah ini membuat darah menjadi kental. Dan tubuh menganggap ini tidak penting. Harusnya pada kondisi normal, gula yang tinggi pada darah ini bisa masuk ke dalam otot dengan kunci insulin. Jadi insulin adalah kunci yang membuka pintu-pintu di otot dan organ-organ tubuh agar gula bisa masuk ke dalam organ dan dimanfaatkan. Dijadikan energi, dijadikan sumber untuk bergerak, sumber untuk beraktivitas. Tapi pada pasien DM, insulinnya tubuh kita, jadi insulinnya terkadang ada kalau diabetes mellitus tipe 2 ya. Insulinnya itu ada, tetapi tubuh kita, organ-organ tubuh kita sudah jenuh atau resisten terhadap insulin yang ada sehingga insulinnya nggak mau bukain pintu. Itu membuat jadi gula yang tinggi di dalam darah itu dianggap tidak berguna oleh tubuh dan dibuang lewat urin. Sehingga makanan yang masuk tidak jadi energi, cuma numpang lewat. Dicerna jadi glukosa yang tinggi, membuat darah menjadi kental, karena nggak bisa masuk ke dalam otot dan organ-organ, akhirnya dibuang lewat urin. Nah, itu membuat kerja ginjal sangat berat sekali karena harus menyaring darah yang kental
dan akhirnya membuang urin seperti itu. Kencing manis ini bukan sekedar kadar gula yang tinggi dalam darah, akan tetapi darah yang di dalam pembuluh darah itu menjadi kental. Dan tentu kita tahu seluruh tubuh manusia itu mengandung pembuluh darah. Ketika cairan darah yang lewat di dalam pembuluh darah itu menjadi lebih kental, maka seluruh tubuh ini akan mendapatkan efek. Perfusinya menjadi berkurang. Darah yang kental itu perfusinya ke organ menjadi berkurang. Sehingga walaupun American Diabetes Association mendeskripsikan definisi DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi yang terjadi karena kelainan sekresi insulin atau kerja insulin, akan tetapi sebenarnya fokusnya bukan pada hiperglikemi saja. Fokusnya adalah suatu kelompok penyakit metabolik. Jadi artinya penyakit sistemik yang akan berpengaruh pada seluruh organ tubuh. Jadi diabetes mellitus itu bukan sekedar gula darah tinggi, tetapi penyakit dari seluruh organ tubuh. Karena efek gula darah yang tinggi itu menjadi darah menjadi lebih kental dan berpengaruh perfusinya terhadap seluruh organ tubuh. Di mata akan menimbulkan pandangan kabur, retinopati diabetika. Retinopati itu karena pembuluh darahnya mulai tersumbat oleh gula darah yang tertimbun di pinggiran pembuluh darah. Kemudian terjadi gagal ginjal yang harus menyebabkan cuci darah. Gagal ginjal ini karena efek pembuluh darah pada ginjal itu pun tersumbat oleh kentalnya pembuluh darah yang menempel di dinding-dinding. Dan biasanya diabetes mellitus nggak cuma berbicara tentang gula ya. Biasanya disertai juga dengan dislipidemi. Jadi udahlah darahnya kental, kolesterolnya tinggi, yang nempel di pembuluh darah semakin banyak juga. Belum lagi kaki-kaki jempe dan kebas. Itu pun neuropati sebenarnya efek dari ketika gula darah yang kental itu tidak bisa memberikan perfusi jaringan yang optimal pada ujung-ujung tangan dan jari kaki kita. Belum lagi stroke pembuluh darah besar ya, makroangiopati. Pembuluh darah besar, sumbatan di otak akan mengakibatkan stroke. Sumbatan di pembuluh darah jantung akan mengakibatkan penyakit jantung koroner. Bahkan di kaki pun bisa terjadi sumbatan karena terlalu kentalnya darah pada gula darah yang tinggi. Akan menyebabkan PAD atau bengkak. Jadi sebenarnya seluruh kelainan organ yang ada pada diabetes mellitus itu disebabkan karena gula darah yang tinggi sehingga darahnya menjadi kental dan perfusi ke organnya menjadi tidak optimal. Pelan-pelan organ-organ itu menjadi rusak. Semua organ tubuh mengandung pembuluh darah. Dan semua pembuluh darah akan mendapatkan efek yang sama ketika gula darahnya tinggi. Bahkan pada tuberkulosis atau TB di paru, ketika pasien TB di paru itu mengalami gula darah yang tinggi, maka dia akan menjadi sulit sembuh. Kenapa demikian? Karena Mycobacterium TB itu suka banget dengan gula darah yang tinggi. Jadi makanan yang lezat bagi Mycobacterium TB. Diobatin OAT, tapi dipupuk oleh gula darah yang tinggi, itu yang membuat pasien-pasien TBC dengan DM menjadi sulit disembuhkan atau resiko relapse-nya menjadi tinggi. Slide berikutnya. Nah, ini adalah gejala-gejala yang slide infografis yang biasanya muncul slide untuk menjelaskan gejala diabetes mellitus. Kenapa
Oke. Posisiku aman, Mbak. Apakah kelihatan dengan baik? Aku masih belum disorot, jadi belum bisa melihat posisiku. Ini posisinya Oke. landscape. Nah, ini sudah dokter. Aku belum bisa melihat wajahku, Mbak. Disorot dulu aku, Mbak. Oh, baik, dok. Oke, ya. Ya, sudah. Izin saya Oke. lanjutkan recordingnya ya, dok. Oke, siap. Nah, kenapa sih gejalanya kok polidipsi, poliuri, dan polifagi? Polidipsi atau sering haus. Nah, kenapa sering haus? Karena darahnya kental sehingga menimbulkan rasa haus yang tinggi. Jadi seolah-olah dehidrasi gitu. Itu yang membuat pasien sering merasa haus pada pasien DM. Jadi ketika haus itu disebabkan karena gula darahnya tinggi dan kental dan menimbulkan efek seperti dehidrasi. Tubuh akan menerima sinyal bahwa loh kok darahnya kental gitu. Padahal misalnya bukan kurang air, tapi karena terlalu banyak gula. Dalam rangka untuk mengurangi kekentalannya itu tubuh memberikan respon, ayo haus, minum air putih gitu. Nah, biasanya pasien-pasien DM akan menjadi takut minum karena nanti akan berefek pada sering pipis. Padahal dia minum nggak minum, kalau gula darahnya tinggi, maka dia akan memberikan keluhan poliuri. Karena gula darah yang tinggi itu tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh, akhirnya dianggap tubuh sebagai benda yang harus dikeluarkan, makanya diekskresikan atau dibuang lewat urin. Nah, kenapa jadi sering lapar padahal habis makan kok lapar lagi? Karena makanan yang sudah dicerna capek-capek oleh tubuh dan menjadi glukosa tidak bisa diolah menjadi tenaga. Glukosanya tidak mau masuk ke dalam otot, tidak mau masuk ke dalam organ, tidak mau masuk ke dalam sistem energi di dalam tubuh dan diolah menjadi energi. Sehingga seolah-olah tubuh itu nangkep sinyalnya, kamu belum makan gitu. Karena gulanya cuma ngendon di dalam darah, tidak masuk ke dalam sel. Sel-selnya masih lapar, sehingga sel-selnya kasih sinyal ke kepala, aku lapar, aku butuh makan. Makanya orang-orang DM itu habis makan, kok lapar lagi ya? Kok lapar lagi ya? Karena yaitu tadi, walaupun tubuh bisa memetabolisme makanan menjadi zat-zat nutrisi di dalam darah, tetapi dari darah ke dalam organ itu tidak bisa masuk gitu. Dan akhirnya dibuang aja. Jadi pada pasien-pasien DM itu, mereka makan, perut terasa kenyang, tapi sel-selnya tetap lapar sehingga sinyal laparnya masih muncul lagi ke otak. Otak memicu untuk kamu makan, sel-sel kamu masih lapar. Hal ini sebenarnya bukan terjadi tiba-tiba atau otomatis gitu. Kalau pada DM2 itu sangat dipengaruhi oleh pola makan. Jadi awal-awalnya pada pasien DM2 itu ketika dia masih belum terkena diabetes mellitus, biasanya pola makannya berlebih. Jadi sekalinya makan banyak, sehingga terjadi overload glukosa di dalam darah. Insulin awalnya masih sensitif, masih bekerja, mempersilahkan gulanya untuk masuk ke dalam organ gitu ya. Tapi lama-lama ketika manusia tetap makan terus walaupun tidak lapar, tubuh menjadi bingung meresponnya. Sehingga lama-lama insulin tetap keluar, tapi dia tidak memberikan efek yang seharusnya diberikan oleh insulin. Jadi tubuh udah nggak mau lagi, tidak mengenali insulin itu sehingga insulinnya tidak bisa membuka pintu agar gula yang ada di dalam darah bisa dimanfaatkan jadi energi oleh otot-otot tubuh manusia. Jadi sebenarnya yang membuat tubuh menjadi resisten terhadap insulin adalah pola makan kita sendiri.
Pola makan kita yang berlebihan di masa sebelum terkena diabetes membuat kita menjadi tubuh kita ngambek dan resisten terhadap insulin, dan lama-kelamaan proses diabetes mellitus akan berproses. Kita sendiri juga yang membuat otot-otot kita tidak optimal mengambil perannya dalam menguptake glukosa dengan gaya hidup yang sedentarian atau tidak malas bergerak, mager, apa-apa dilakuin sambil duduk, itu membuat otot-otot menjadi lazy, menjadi tidak gercep mengambil glukosa ketika glukosa datang saat makanan dicerna. Itu sebabnya selain obat, sekali lagi perlu sekali dipertimbangkan bahwa olahraga dan olahraga jenis apa, tentu nanti teman dari SPKFR akan lebih menjelaskan, yang mampu untuk memperbaiki kemampuan otot agar resistensi insulin menjadi lebih baik dan bisa membuat insulin menjadi lebih optimal. Slide berikutnya. Apa sih yang terjadi setelah kita makan? Tadi saya sudah berbicara sedikit tentang bagaimana insulin itu bekerja. Kalau pada kondisi manusia normal, ketika kita makan sumber karbohidrat, protein, sayur, serat, maka akan dibentuk menjadi gula darah. Tetapi ketika gula darah itu masuk ke dalam pembuluh darah, makanan dicerna, diserap oleh usus, jadi gula darah, dan masuk dalam peredaran pembuluh darah, maka kemudian otomatis tubuh akan mengeluarkan insulin, healthy insulin, insulin, dan ketika manusia normal, maka otot-otot atau organ-organ lain pun terhadap insulin itu respon gitu. Mereka tidak cuek gitu, sehingga insulinnya ini bisa membukakan pintu agar glukosa yang di dalam darah itu bisa dimanfaatkan oleh otot dan organ-organ untuk menjadi energi. Sehingga kayak kita ngecas HP gitu. Jadi kalau pada manusia normal, makan itu kayak ngecas HP. Jadi baterainya jadi full. Karena makanan yang masuk ke mulut setelah dicerna dan diserap di tubuh masuk ke pembuluh darah, gula darah menjadi tinggi, tapi kemudian disalurkan untuk dibentuk menjadi energi. Bagaimana dengan manusia yang terkena DM? Dia tetap makan seperti kita juga yang bukan DM gitu ya. Akan tetapi tetap dicerna, makanannya tetap dicerna dan dirubah menjadi glukosa. Jadi makanan apapun itu terutama karbohidrat, jadi penyebab gula darah tinggi itu bukan cuma yang manis-manis saja, akan tetapi juga sumber karbohidrat itu mengandung gula yang tinggi sekali. Ketika kita makan, kemudian makanan dicerna oleh tubuh, oleh usus halus, diserap gitu. Jadi glukosa dalam pembuluh darah, insulinnya keluar, akan tetapi otot-otot tubuh, organ-organ tubuh lainnya tidak bisa memanfaatkan glukosa dan merubahnya untuk menjadi tenaga. Sehingga kalau pada orang DM, makan itu nggak kayak ngecas HP yang baterainya jadi full. Jadi colokannya kelihatannya masuk tapi baterainya tetap limit. Itu sebabnya keluhannya lemes terus. Habis makan lemes. Tapi kalau dicek gula darahnya tinggi. Loh kok gula darah tinggi tapi nggak bisa jadi energi? Itulah kelainan yang terjadi pada penyakit DM. Gula darah tinggi karena makanan yang masuk dicerna dengan baik, tapi organ-organ tubuh tidak bisa memanfaatkannya untuk menjadi energi. Kok bisa begitu ya?
Yuk, mari kita bergeser ke slide berikutnya. Jadi sebelum bergeser pada patofisiologi, saya ingin sedikit menjelaskan tentang klasifikasi diabetes mellitus. Jadi ada yang tipe 1, ini yang memang akan otomatis diturunkan ya karena kelainan genetik ya. Jadi insulinnya memang tidak diproduksi oleh pankreas. Slide berikutnya, sehingga mau gimana-gimana juga tetap butuh insulin. Ini yang memang sulit sekali kalau hanya dengan gaya hidup. Jadi DM tipe 1 itu berbeda dengan DM tipe 2. DM tipe 1 itu obat atau farmakologinya, obat-obatan tetap menjadi terapi yang utama kalau DM tipe 1. Berbeda dengan DM tipe 2. Jadi DM tipe 2 itu sebenarnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut, pankreasnya dia tetap memproduksi insulin, tetapi tubuh manusia karena pola hidup yang tidak sehat, karena jarang gerak, otot-ototnya jadi nggak gercep ngambil glukosa, kemudian itu membuat otot-ototnya juga insulinnya tidak menjadi sensitif lagi terhadap organ-organnya. Itu membuat jadi gula darah tinggi ya dibiarin aja sama tubuh gitu. Itu sebabnya the best obat sekarang untuk DM adalah metformin. Kenapa demikian? Karena pada DM tipe 2 ini sebenarnya tadi kan karena resistensi insulin yang utama ya. Metformin itu untuk memperbaiki kondisi ini. Jadi untuk memperbaiki agar insulin endogen tubuh itu lebih sensitif lagi terhadap organ-organ kita, lebih sensitif lagi terhadap insulin yang memang aslinya tetap bisa diproduksi oleh tubuh. Jadi kalau untuk sulfonilurea dia bekerjanya pada pankreas, dia memaksa pankreas agar memproduksi insulin lebih banyak. Akan tetapi ada fasenya nanti di mana pankreasnya menjadi lelah. Itu sebabnya yang paling optimal bekerja paling banyak di titik tangkapnya adalah yang metformin karena dia akan memperbaiki di resistensi insulin dan uptake pada otot dan beberapa organ lain. Jenis yang lain adalah DM gestasional yang bisa muncul hanya karena dia hamil. Nah, ini harus dibedakan. Apakah dia memang beneran DM gestasional, yaitu yang muncul karena hamil saja, setelah hamil nggak DM lagi, atau dia adalah penderita DM dengan hamil gitu. Karena kalau DM gestasional dia harusnya setelah hamil gula darahnya akan stabil lagi. Slide berikutnya adalah DM tipe lainnya yang bisa disebabkan karena obat-obatan. Biasanya yang paling banyak penyebab yang bisa bikin gula darah tinggi adalah steroid. Tapi ternyata pada perkembangan keilmuan yang ada sekarang, ARV pun bisa mengganggu metabolisme glukosa di dalam tubuh sehingga pasien-pasien ODA kita harus kita pantau ketat. Nggak harus langsung semua di DM kan, tetapi screening DM tetap harus dilakukan at least 6 bulan sampai setahun sekali. Untuk kriteria DM sendiri sejauh ini tidak mengalami banyak perubahan. Kalau berdasar bisa melalui HbA1c, gula darah puasa atau TTGO dengan kriteria seperti ini. Jadi kalau HbA1c dia dikatakan DM pertama kali itu kalau lebih dari 6,5, 6,4 sampai 5,7 sampai 6,4 itu kita harus warning. Jadi dia sudah pre-DM. Pre-DM itu resistensi insulin sudah mulai terjadi. Kalau pola makannya nggak dijaga, dia akan segera bergulir ke pasien DM. Yang normal adalah kurang dari 5,7. Bagaimana dengan pasien-pasien DM yang HbA1c-nya kemudian membaik kurang dari 6,5? Bukan berarti sembuh, tetapi terkendali dengan baik. Jadi ada pasien DM yang sudah pengobatan 3 tahun pakai insulin, lalu dicek evaluasi HbA1c-nya, loh kok HbA1c-nya 6? Bukan berarti sembuh, tetapi dia terkendali dengan baik. Ketika terkendali dengan baik, inilah saatnya mulai tapering perlahan dengan
ekstra edukasi bahwa pola makannya tetap harus dijaga dan ini bukan sembuh, tapi terkendali dengan baik. Karena terkadang kalau kita memandang HbA1c semata, maka kita akan menganggap, loh HbA1c ku sudah kurang dari 6,5, berarti aku sembuh dong. Bukan demikian, sekali lagi itu terkendali dengan baik. Saat kondisi terkendali dengan baik dan pola makan, kemudian aktivitas bisa dijaga dengan baik, maka saatnya mulai tapering obat-obatan perlahan-lahan. Tetapi juga harus well educated banget ya pasiennya ya. Ada nggak sih pasien saya yang finally lepas dari insulin? Ada kok beberapa dengan diet yang cukup lumayan ketat di awal-awal gitu ya, ketika harus insulin banget gitu. Pelan-pelan pola hidupnya mulai tertata dengan baik, lama-lama insulin lepas tapi obat oralnya tetap jalan sampai dengan sekarang. Akan tetapi tetap harus diimbangi aktivitas fisik dan pola makan. Bukan hanya sekedar berhenti berobat saja, karena itu sama aja, nanti akan kembali lagi menjadi lebih buruk. Karena sekali lagi DM itu bukan hanya mengendalikan gula darah saja, tetapi gula darah itu memberikan efek kepada seluruh organ. Slide berikutnya. Kita memasuki patofisiologi diabetes mellitus. Jadi secara teori patofisiologi diabetes mellitus pun mengalami evolusi. Dari yang tahun sekitar 80-an sampai 2016. Ada 3 teori yang mendasari ini. Jadi mulai dari teori triumvirate yang hanya menyebutkan 3 faktor saja yang menyebabkan hiperglikemi, kemudian teori omnius octet atau 8 faktor yang cukup mengerikan, dan yang terakhir di 2016 oleh Dr. Stanley Schwartz disebutkan bahwa ternyata ada 11 komponen atau 11 faktor yang terlibat pada penyebab dari diabetes mellitus. Jadi organ-organ itu ternyata bukan hanya bagian dari komplikasi, tetapi juga membuat sebuah lingkaran sebab akibat. Itu sebabnya terasa kok diobati malah tambah ketahuan sakit yang macam-macam ya. Bukan diobati tambah ketahuan sakit yang macam-macam, tapi sejak awal patogenesisnya memang melibatkan banyak organ sekali. Diabetes bukan sekedar penyakit gula darah yang tinggi, melainkan penyakit kompleks yang sejak awal dia sakit atau sejak awal dia mengalami kelainan, dia sudah melibatkan banyak organ. Slide berikutnya. Jadi teori yang pertama menyebutkan bahwa yang paling terkenal ya, teori triumvirate. Itu yang menyebutkan bahwa terjadi disfungsi pada sel beta pankreas dan resistensi insulin pada otot. Ini 2 yang terkenal paling awal. Sebenarnya 3, yaitu ada juga produksi glukosa hati yang berlebih. Jadi 3 komponen, pankreas, sel beta pankreas, otot yang mengalami tidak sensitif terhadap insulin, dan kondisi pembentukan gula darah yang berlebihan pada hepar. 3 organ ini terlibat sejak awal. Teori ini dikemukakan sejak tahun 1980-an. Tapi ternyata nggak cuma 3 organ ini yang terlibat pada pada proses patogenesis DM. Di tahun 2008-2009, slide berikutnya, Dr. Rapp kemudian mengetahui bahwa ternyata ada 8 faktor. Nggak cuman melulu sel beta pankreas insulin saja yang perlu dipersalahkan. Akan tetapi ada juga penurunan inkretin pada saluran cerna, pada usus, ada peningkatan lipolisis pada sel lemak. Itu sebabnya obesitas sangat berkaitan, bersahabat erat dengan diabetes mellitus. Karena memang sejak awal lemak terlibat pada
proses patogenesisnya. Bahkan ginjalnya sendiri dalam proses reabsorpsi ini pun memberikan peran yang penting pada hiperglikemi. Otak pun memberikan peran penting pada neurotransmitternya. Bahkan sel alfa, islet alfa sel dari pankreas itu pun memberikan peran penting pada hiperglikemi. Jadi nggak cuman karena sel beta pankreasnya saja, tetapi organ usus, ginjal, lemak itu turut berproses untuk dalam menimbulkan gula darah yang tinggi. Jadi jangan lagi bersembunyi di balik aku gak apa-apa gendut tapi aku sehat kok. Lemaknya ini sudah berproses untuk apa? Sebagai leader untuk menuju ke arah diabetes mellitus. Belum lagi organ-organ yang lain. Yang terbaru di tahun 2016, patogenesis DM dikenal dengan egregorious 11 atau 11 faktor yang merugikan. 8 aja udah serem, ini ternyata ada 11. Jadi selain 8 yang ada, yang ke-9 lambung sendiri itu memang memberikan peran awan. Slide berikutnya. Pada proses hiperglikemi. Jadi penurunan alinamin itu membuat amilin. Penurunan amilin membuat jadi pengosongan lambungnya berkurang. Itu sebabnya pasien-pasien DM kita sering keluhannya adalah sebah, perutnya gampang penuh. Itu bukan sekedar gastroparese DM, tapi juga ternyata fungsional hormonalnya berkurang. Selain lambung juga mikrobiota usus kolon itu berperan juga. Dan yang terakhir disfungsi sistem imun. Karena DM bukan hanya sekedar gula darah yang tinggi, tetapi ada proses inflamasi kronis. Jadi yang memicu peradangan pelan-pelan tapi rutin. Jadi gula darah yang tinggi di dalam darah yang tinggi dan itu beredar di dalam seluruh tubuh yang mengandung pembuluh darah itu memacu reaksi sitokin dan menimbulkan proses peradangan inflamasi kronis yang perlahan-lahan tetapi kronis progresif gitu. Itu yang membuat ketika sudah terjun ke dalam kondisi diabetes mellitus tetapi hanya bersandar pada tata laksana farmakoterapi di mana tata laksana gaya hidup dan diet tidak dikelola, ini akan menjadi lingkaran setan sekali antara penyebab dan komplikasi karena seluruh organ menjadi terlibat. Slide berikutnya. Bahkan yang menyebalkan sekali ketika DM gestasional yang tadi dikatakan dia hanya gula darahnya tinggi akibat hamil, tetapi sebenarnya dia memberikan faktor pemicu kepada janinnya juga. Jadi increase neonatal fat mass. Kemudian dia akan berkecenderungan, bayi yang dilahirkan akan berkecenderungan untuk menjadi impaired glukosa atau insulin regulasi. Jadi biasanya kalau ibu dengan DM yang tidak dikelola dengan baik, maka cenderung bayinya besar. Bayinya besar karena neonatal fat mass-nya pun meningkat, regulasi insulin dan glukosanya terganggu. Gede-gedenya akan menjadi resiko obesitas yang meningkat. Demikian juga pada ibu hamilnya. Ibu hamilnya yang ketika nanti setelah melahirkan tidak dikawal dengan baik pola makan dan aktivitasnya, maka kecenderungan untuk menjadi obesitas dan mata rantai lingkaran setan terhadap DM akan menjadi tinggi sekali. Jadi walaupun DM gestasional itu dikatakan akan membaik setelah bayinya keluar, kita tetap harus ekstra waspada bahwa ternyata internalnya pun tetap terganggu dan kalau makanan dan aktivitasnya tidak dikelola dengan baik, kecenderungan menjadi obes dan menjadi DM di kemudian waktu akan menjadi lebih tinggi. Apalagi jika pola makan ibunya kemudian menjadi tidak sehat akan
dilanjutkan kepada anak-anaknya. Jadi keturunan di sini terkadang bukan keturunan secara genetik, tetapi pola makan pun itu menjadi akan sebuah warisan. Kita akan menentukan pola makan sehat atau pola makan buruk yang akan kita lanjutkan kepada anak-anak kita. Slide berikutnya. Jadi, apa sih diabetes mellitus? Jadi, apa itu penyakit DM? Sekali lagi saya ingin menyampaikan bukan hanya sekedar gula darah yang tinggi saja. Akan tetapi patogenesisnya melibatkan banyak faktor dan komplikasinya pun melibatkan seluruh organ di dalam tubuh manusia. Sehingga jangan hanya bertarget gula darah normal tapi makanan enggak dijaga, aktivitas enggak dikelola dengan baik. Karena ini semua adalah segala sesuatu yang berhubungan. Tata laksana DM bukan hanya masalah farmakoterapinya saja, bukan hanya masalah patuh minum obat saja, tapi bagaimana menggiring agar pasien-pasien dan keluarganya untuk memiliki pola makan yang sehat dan aktivitas yang sesuai. Slide berikutnya. Ini adalah slide terakhir saya sebagai pengantar untuk teman-teman pembicara selanjutnya. Indonesia, ayo kita bergerak bersama. Katakan tidak pada kencing manis. Jangan wariskan kencing manis pada anak cucu kita. Ajarkan pola hidup sehat dan makanan seimbang sesuai isi piringku agar generasi selanjutnya mendapatkan warisan kebaikan dari kita. Minta tolong slide terakhirnya. Ya, ini dia yang tadi sudah saya paparkan. Sekali lagi terima kasih. Semoga materi yang saya berikan bukan menambah lebih serem, tetapi lebih menambah kepada pemahaman kita tentang kencing manis, tentang diabetes mellitus, yang bukan hanya sekedar gula darah yang tinggi, tetapi ini melibatkan banyak organ sejak awal. Mari kita kelola tubuh kita sejak awal agar kita bisa mewariskan hal-hal yang baik pada anak cucu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dokter, sudah selesai, dokter. Iya, terima kasih Mbak Rika. Ya, terima kasih Bismillah, banyak sebelumnya semoga. ya, dok. Iya, aku MOCC baru sekali ini Mbak. Jadi apa? Masalah ini apa? Ini ya terutama yang harus ngelihat ke kamera ini jadi karena posisi begini ya. Kalau posisi potret tuh emang nggak bisa ya Mbak ya? Posisi portret jadinya Kecuali backgroundnya tidak full ya, dok. kecuali ini ya, kecuali pakai laptop ya. Aku soalnya Iya, betul, mobile dok. ya, Mbak. Jadi angel banget deh. Iya, nggak apa-apa, dok. Terima Semoga, kasih banyak ini ya, dok. iya, semoga tidak mengecewakan, semoga memberikan manfaat. Terima kasih Mbak Rika. Aku boleh live ya. Iya, dokter. Silakan, dokter. Iya.